Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Haris bin Arif dari Forum News Network. Perhelatan Muktamar Nahdlatul Ulama keempat di Lampung telah berakhir dan seperti sama-sama kita ketahui Kiai Yahya Khalil Stakuf, nama lengkapnya terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk periode 2021-2026. Dan kemudian orang banyak sekali menyoroti ya Stakuf ini ada kaitannya dengan Gus Dur. Nggak salah karena memang disebut-sebut dia ingin menghidupkan kembali visi dari Gus Dur. Nah, yang menonjol itu kalau orang bicara soal visi Gus Dur disebut soal pluralisme, apalagi kalau berkaitan dengan Yahya Stakuf ini hubungan dengan Israel. Saya akan mengajak Anda ngobrol dengan salah seorang sahabatnya, yakni Bung Adi Masardi. Assalamualaikum, Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hersub. Ya, sebagai sahabat Anda kelihatannya panen ucapan selamat juga ya, gitu karena sahabat Anda sebagai terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, organisasi ormas Islam terbesar di Indonesia. Ya, memang ini menarik ya terpilihnya Yahya Stakuf itu. Sekarang itu dia pakai Kiai Haji Yahya Stakuf karena punya pesantren. Salah satu ciri boleh pakai KH itu kan kalau dia punya pesantren dan dia mengajar di pesantren. Nah, pertama tentu saja saya mengucapkan selamat kepada sahabat saya Gus Yahya setelah terpilih mendapat kepercayaan dari umat, terutama kalangan Nahdlatul untuk memimpin NU, ormas terbesar, ormas Islam terbesar di muka bumi. Oh, di muka bumi. Karena di muka bumi, karena nggak ada lagi ormas Islam yang punya anggota puluhan juta. Jadi nomor satu Muhammadiyah di dunia itu. Jadi ini menarik dan saya sangat yakin ya bahwa di bawah kepemimpinan Yahya ini NU akan kembali diperhitungkan orang sebagai potensi kekuatan perubahan di Indonesia. Karena saya ini kan selama waktu menjadi jubir Gus Dur itu kalau di istana, kalau nggak setelah keluar istana itu saya selalu sama dia. Jadi pulang dari istana kalau nggak ada acara itu saya balik sama dia, mampir ngobrol dulu sampai malam di rumahnya dia di Kalibata, bukan rumahnya Gus Yahya tetapi rumah dinas bapaknya Kiai Khalil Bisri, waktu itu wakil ketua MPR. Jadi saya nongkrong di situ dan saya juga dapat pelajaran tentang NU, tentang Islam itu dari Yahya. Juga soal nasionalisme Islam itu dibangun dari pesantren itu dari Yahya Stakuf juga. Dan yang menarik, yang membuat saya jauh dari uang itu, dari fasilitas-fasilitas itu juga yang ngajarin Yahya. Karena itu waktu itu jubir itu tidak pernah berpikir menjadi komisaris atau menjadi makelar jabatan dan lain-lain. Itu saya karena terpengaruh oleh Yahya Stakuf. Jadi dia menyesatkan ke jalan yang lurus untuk saya. Waktu itu ada Wimar Witular, ada Anda. Ada Wimar Witular. Ya, terus Yahya. Kemudian yang ex officio itu kan Darmawan, kepala Biro Pres itu menjadi itu ex officio. Ya. Tapi dan secara aktif sih paling muda ya Yahya itu ya. Ya, paling muda, paling tidak dikenal orang. Dan yang menarik itu ketika saya kan lebih banyak menyampaikan pesan-pesan presiden. Saya kan mula-mula nggak enak sama Yahya ini kok. Kemudian saya minta Yahya, Gus, sampean dong sekali-sekali. Nggak, Mas Adi aja. Jadi dia sangat rendah hati. Dan kalau kita lihat sepak terjangnya, mungkin ini tokoh NU yang paling bersahaja. Kalau dilihat reputasinya, dilihat pemikiran-pemikiran dan posisinya di NU. Nah, dia itu di Ansor itu menjadi penasihat khusus hampir semua ketua Ansor. Kemudian di PKB juga mentornya Muhaimin. Jadi saya melihat dulu itu dari semua orang yang saya bergaul anak-anak muda NU, yang paling intelektual, yang punya isi kepala yang bisa dibanggakan dan isi hati yang bisa dibanggakan itu Yahya. Sehingga saya berharap suatu ketika nanti dia ini akan menjadi pimpinan NU dan harapan saya terkabul kemarin itu di Lampung. Oke. Nah, yang pertanyaannya Mas Adi, mohon maaf saya menjelaskan tadi Anda menggambarkan betapa beliau itu sangat bersahaja.
Tapi kemudian orang kemarin terkaget-kaget gitu ketika beliau datang ke lokasi muktamar menggunakan private jet dan sebagainya. Itu apakah sekarang ini beliau sudah berubah atau sebenarnya masih tetap Yahya Stakuf yang Anda kenal dulu? Karena kalau tidak salah beberapa hari sebelum muktamar berlangsung Anda sempat bertemu di makan siangnya, ada foto-fotonya ini ya. Benar ini ya? Itu beberapa tahun yang lalu sudah sebelum sudah agak lama tuh. Oh, itu foto lama ya? Itu foto lama ya? Foto lama. Tapi tetap di Surabaya. Oke, tetap aktual kira-kira cara ya. Anda melihatnya. Nah, tapi memang dia seperti itu. Nah, kalau kemarin itu dia menggunakan pesawat jet pribadi, ada dua hal yang saya tangkap. Pertama, sebetulnya kalau dia mau, dia bisa melakukan hal itu. Yang kedua, kemungkinan karena memang situasi dia perlu cepat, saya datang ke situ, sementara mungkin kendaraan biasa ada masalah. Jadi ini hal yang sangat personal ya, dan saya yakin dia tidak akan berubah hanya karena persoalan itu. Jadi dia tetap sebagai Yahya Stakuf yang saya kenal, yang bersahaja dan yang mewah itu kan pikirannya dia. Pikirannya dia itu kalau untuk NU, untuk bahasa Indonesia itu sangat mewah memang. Karena dia masih mengidolakan, menginginkan NU itu punya peran besar di dalam perubahan zaman di Indonesia. Nah, faktanya itu sejak reformasi kan NU kemudian ditinggalkan oleh hampir peta politik ya. Di dalam politik kita ditinggalkan kecuali kalau ada pemilu. Baru NU dihitung karena ada suaranya. Di luar itu kan tidak pernah diperhitungkan NU sebagai kekuatan moral. Nah, keterpilihan Yahya itu menurut saya kayak sepertinya akan mengembalikan NU sebagai organisasi massa berdasarkan moral. Nah, karena NU ini kan sejatinya kan organisasi para intelektual dalam kasana Islam, dalam konteks Islam itu kan ulama. Jadi Nahdlatul Ulama itu ya kebangkitan para ulama. Jadi dari awal memang didesain sebagai organisasi moral dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Bahwa kemudian dia terorganisir, punya struktur ya, dengan struktur yang tetap kekuatan moral. Nah, saya melihat sebagai organisasi moral berstruktur ini kurang lebih sama dengan yang saya sekarang sedang ada di kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kan organisasi moral dengan kekuatan juga kalangan intelektual. Nah, cuma kalau kami itu basisnya kalangan intelektual non-agama, jadi lebih kepada sikap nasional. Nah, kalau NU kan intelektual agama yang terstruktur. Ada strukturnya. Kalau kami ini kan gerakan organisasi gerakan, jadi strukturnya nggak penting. Yang penting gagasan-gagasannya. Nah, dengan demikian, komite eksekutif ya, Mas Adi saya ketua komite eksekutif. Ya. Jadi kalau diistilahkan mungkin kalau Yahya di NU, saya di NO. NU Nahdlatul Ulama. Nah, NO itu Nahdlatul Oposisi, kebangkitan oposisi. Oke, menarik ini. Dan orang-orang NU sebenarnya orang Jawa kalau menyebutnya NU juga bukan NU tapi NO juga mereka menyebut. NO. Ya. Oke. Nah, jadi ketika sahabat saya berada di sana dan saya ada di kelompok yang kritis, sebetulnya bukan oposisi, kan kita hanya mengkritisi aja. Bahwa kemudian berbeda dianggap oposisi ya karena sebetulnya yang salah adalah pemerintah sendiri yang tidak menjalankan amanah itu, dan kita mengkritisinya. Dan itu sebetulnya kualifikasinya bukan oposisi. Kalau oposisi kan ingin mengambil kekuasaan, melawan. Nah, kita kan mengkritisi saja di kami itu. Dan sebetulnya di NU juga posisinya kurang lebih seperti itu juga. Nah, yang menarik lagi, kenapa saya happy Yahya menjadi ketua PBNU, dan kemudian membawa gagasan-gagasan, pikiran-pikiran ingin mengembangkan struktur pikirannya Gus Dur. Saya jadi happy karena waktu Gus Dur presiden nih, saya dipanggil bersama Yahya oleh presiden secara khusus. Jadi belum pernah presiden memanggil juru bicara ini secara khusus dan dengan kegusaran. Rupanya setelah di ruang presiden bicara dengan terbata-bata.
bahwa yang digusarkan oleh Gus Dur itu soal NU. Soal NU, dia melihat NU banyak diperdagangkan tokoh-tokohnya. Dia sangat gusar dan dia terbata-bata. Kalau nggak salah dia sempat agak menangis lah. Nah, Bung Hensup. Oke, ini suasananya buat Anda mengharukan. Kita paham. Ya. Saya minum dulu ya. Ya. Jadi waktu itu Gus Dur bilang begini, kalau jabatan presiden saya yang dijual, artinya dimonetize atau diperdagangkan, itu nggak ada masalah. Tapi dia bilang kalau NU itu kan kakek saya yang bikin. Mas, tenang dulu. Agak emosional situasinya ya. Iya, silakan kalau mau minum, silakan kalau minum lagi. Ya. Dan itulah. Ya. Jadi waktu itu saya juga kemarin berpikir bahwa saya ini kan menjadi jubir presiden. Waktu itu kita sudah sepakat bahwa kita tidak ingin mencampuri kegiatan Gus Dur yang di luar kepresidenan. Ya. Jadi waktu itu Gus Dur kan juga ketua Dewan Syuro. Kita tidak mau terlibat dalam gagasan-gagasan Gus Dur soal PKB. Ya. Gus Dur juga pemimpin kabinet, tapi untuk urusan kabinet kita tidak mau ikut campur. Kita urusan kabinet itu kalau kita menyampaikan apa yang disampaikan oleh presiden di kabinet itu kita bisa sampaikan. Ya. Tapi kalau sudah kebijakan presiden itu saya minta biasanya ke Menko-Menko-nya untuk menyampaikan itu. Saya bilang ini bukan kewenangan jubir. Jubir itu kan hanya mewakili presiden. Jadi kita siap disiplin itu. Nah, ketika Gus Dur membicarakan soal NU ini kan urusannya berbeda nih waktu itu. Kemudian kita mendengarkan dan kemudian saya sepakat sama Yahya, Gus Dur minta untuk menyelidiki kasus ini. Kebenarannya. Kalau itu benar dia akan bertindak. Nah, saya ingin menyampaikan ini kan saya yakinlah Yahya paham soal ini. Nah, tapi belakangan kan kita lihat apa yang terjadi di NU. Nah, sehingga ketika Yahya terpilih, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, menurut saya situasi juga sangat mendukung Yahya untuk melakukan itu. Jadi tidak memperdagangkan NU, dan saya yakinlah langkah pertama Yahya itu adalah mensuspend NU dari bursa politik uang. Jadi, dan yang menarik ini adalah bahwa situasinya itu pas. Situasi mendukung Yahya untuk melakukan langkah itu karena secara kebetulan 2 tahun ke depan ini tidak ada pilkada. Nah, biasanya kan di pilkada itu politik uang dan itu yang merusak struktur NU kan di situ. Jadi mungkin Yahya dengan itu dapat dukungan situasi. Dan ini juga berkah juga seharusnya untuk Yahya bahwa dia bisa mengembalikan jalan NU sebagai gerakan politik moral berdasarkan agama. Ya. Oke, Mas Adi, ini kan ada setidaknya ada 2 hal yang disoroti oleh publik ya. Pertama, dia ingin menghidupkan visi Gus Dur, dan orang kalau bicara visi Gus Dur itu kan yang paling menonjol. Nah, nanti Anda mesti koreksi karena yang sekarang paling menonjol buat orang adalah soal pluralisme. Yang kedua itu soal mengambil jarak dari kekuasaan. Ini terutama ketika beliau pada waktu Orde Baru ya, ketika Orde Baru sangat kuat, sangat represif, dan Gus Dur itu melakukan simbol perlawanan. Tetapi yang terjadi sekarang sebaliknya. Karena Anda juga menulis sebuah artikel mengibaratkan kayak tukang rokok ini, orang perokok gitu ya, mengingatkan orang rokok, ya, betul. Ya, antara orang NU agar tidak bersekutu dengan kekuasaan gitu. Tapi sulitnya sama dengan seperti mengingatkan kepada orang yang perokok kan gitu ya. Betulan Anda sendiri perokok, pasti Anda bisa memahami betapa sulitnya menasihati orang perokok gitu ya. Nah, jadi
Saya ingin jelaskan lagi soal pluralisme itu. Pluralisme itu bagian pikiran Gus Dur yang kecil. Pluralisme kan bagian kecil dari demokrasi. Sedangkan yang ingin dibangun oleh Gus Dur adalah demokrasi besar, demokrasi yang bermartabat dan bermanfaat. Nah, pluralisme ini kan sering disalahgunakan oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan pikiran-pikiran Gus Dur. Pluralisme itu apa sih intinya? Kan menghormati orang lain, menghormati kelompok-kelompok lain. Jadi dan memperjuangkan hak-hak mereka, memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas. Nah, ini sering disalahartikan bahwa pluralisme itu berarti melindungi kelompok minoritas dari berbagai kejahatan. Jadi kalau ada kelompok minoritas melakukan tindak pidana, misalnya kemudian ada hukum menyentuhnya, nah ini dipakai oleh mereka untuk kita harus jangan sara dong, harus pluralisme. Contoh seperti yang Ahok lakukan, kita kan melihat bahwa dia melakukan tindak pidana yang korupsi yang dibukukan oleh Marwan Batubara. Tetapi ketika kita mendorong agar hukum menyentuh dia, muncullah pemutarbalikan gerakan pluralisme seolah-olah tidak boleh, kita harus melindungi. Loh, biarpun minoritas kalau melanggar pidana, tindak pidana ya harus dihukum dong. Jadi pluralisme itu bukan melindungi tindak pidana yang dilakukan kelompok minoritas, tetapi memperjuangkan hak-hak mereka. Kita sudah memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas. Contohnya Ahok bisa masuk ke ranah elektoral dan jadi DPR, kemudian jadi eksekutif, jadi wakil gubernur. Nah, tetapi kan ketika kita mempersoalkan tindakan-tindakannya yang misalnya korupsi yang masih belum disentuh juga oleh KPK, kemudian mengenai masalah etika, cara dia bicara kepada publik, ketika kita mengkritik itu kan dianggap kita anti pluralisme. Nah, ini yang disalahpahami. Gus Dur bukan itu yang dimaksud oleh Gus Dur pluralisme itu. Pluralisme itu memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas, baik etnis, agama maupun suku. Nah, yang itu kan tidak pernah diperjuangkan hak-hak kelompok minoritas yang di pedalaman, yang tanahnya diambil paksa orang karena tidak berdaya. Ini tidak perjuangan, ini dianggap bukan bagian dari pluralisme. Ini kan tolongnya orang atau hanya memutarbalikan pikiran-pikiran Gus Dur. Dan saya percaya Yahya paham soal itu. Jadi pluralisme itu sudah selesai di Indonesia. Kita sudah sangat menghormati, yang merusakkan mereka juga. Kalau kita mengkritik misalnya kelompok yang kebetulan lebih kecil, kemudian kita against, kemudian dianggap kita mengobalkan SARA. Nah, ini kan tidak adil. Itu juga ada ketidakadilan kepada kelompok mayoritas, seolah-olah kita harus memaklumi apapun yang mereka lakukan. Nah, kemudian mengembalikan NU sebagai seperti yang dilakukan oleh Gus Dur. Terutama kalau kita lihat sejarah di Orde Baru. NU itu kan Gus Dur paham betul ini kekuatan besar yang tidak bisa dianggap enteng oleh pemerintah. Nah, sementara kelompok-kelompok yang lain yang kecil-kecil itu bisa digasak dengan sesuka hati oleh rezim. Itu sebabnya Gus Dur memayungi hampir semua gerakan sipil yang kritis ya, seperti di Walhi misalnya tentang lingkungan, besi kontras, kemudian gerakan-gerakan pro demokrasi itu dipayungi oleh Gus Dur di bawah seolah-olah dinaungi oleh NU. Nah, Gus Dur memang bisa memisahkan antara dia sebagai personal dan sebagai pimpinan NU, tetapi orang kan tidak melihat bahwa ini Gus Dur ini ketika melindungi kontras, melindungi Walhi, melindungi kelompok-kelompok yang lain itu sebagai personal atau NU, disamakan saja. Dan Gus Dur memanfaatkan itu. Jadi hampir tidak ada gerakan kritis yang tidak berada di bawah payung NU. Bahkan kalau kita lihat misalnya Rocky Gerung itu kan non-Muslim dari awal. Ketika kritis, dia porosnya juga ke Gus Dur juga. Ya, bangun Setara Institut bersama dengan Gus Dur ya. Gus Dur semua. Ya. Bahkan kontras itu ada sidik jarinya Gus Dur. Karena Gus Dur waktu itu mengutus Khotibul Umam Mirano yang PMI untuk membackup ke situ. Dan Munir itu juga NU juga. Jadi, nah kenapa Gus Dur memayungi gerakan-gerakan ini di NU, di bawah NU? Karena waktu itu kan rezim Orde Baru kan secara gampang kalau kritis itu komunis.
Nah, ketika berada di bawah payung NU kan nggak bisa dituduh komunis, apalagi bagian dari mereka pada pintar ngaji. Jadi hampir semua gerakan civil society di masa itu dipayungi oleh NU. Dan hari ini NU sama sekali tidak melakukan itu. Hari ini NU hanya membangun untuk dirinya sendiri kekuatan, bahkan bukan untuk dirinya sendiri, lebih tepatnya kepada struktur dirinya sendiri. Karena kaum Nahdliyin juga terluntar-luntar juga di lapangan seperti para petani tembakau, petani garam, dan lain-lain. Ini tidak dilindungi. Nah, sementara teman-teman aktivis pergerakan yang melindungi mereka disikat oleh rezim, NU juga diam saja. Nah, Yahya paham ini, Pak Sersub. Dan oleh sebab itu kalau kita lihat pesan-pesan dia sebelum running menjadi di ranah elektoral PBNU, dia kan ingin menjalin kembali kekuatan-kekuatan NU yang cerai-berai, elemen-elemen NU. Dan Yahya bisa melakukan itu. Dan yang menarik dari Yahya itu, dia bukan hanya tanpa sebagai kiai atau intelektual tradisional NU, tapi dia memiliki jaringan internasional yang kuat. Saya paham betul bagaimana dia jaringan Amerika, Eropa, bahkan sampai ke Israel, ke Cina. Dia punya jaringan bahkan ke Vatikan, dia ada link. Nah, ini orang yang kalau dari fisik bersarung, berkopiah itu kira-kira tradisional orang kampung. Ini nggak begitu. Dia ini dalam konteks itu ya tidak salah kalau menyebut ini seperti Gus Dur muda. Tapi saya yakin Yahya tidak ingin menjadi Gus Dur KW 2. Dia ingin menjadi Yahya Stakuf yang punya eksistensi dengan berbasis mengembangkan pikiran-pikiran Gus Dur. Nah, jadi kemudian kan ada yang juga yang bertanya kepada saya, itu gimana tuh Yahya kok deket-deket sama Israel? Saya bilang, saya dulu pernah ngobrol sama Gus Dur soal Israel. Gus, ngapain sih kita komunikasi sama Israel itu? Dia bilang, Mas Adi, saya itu bergaul dengan Israel, Yahudi yang baik. Kan orang Yahudi juga ada yang baik, ada yang jahat, sama dengan orang Jawa, orang Indonesia, orang NU, ada yang jahat, ada yang baik. Nah, saya bergaul dengan orang yang baiknya, di mana salahnya? Nah, saya melihat yang Yahya bergaul dengan komunikasi dengan Israel itu orang-orang Israel. Saya yakin itu yang jaringannya Gus Dur dulu, yang memang ingin memperjuangkan perdamaian dengan Palestina. Nah, jadi dalam memperjuangkan Palestina ini kan ada dua macam. Pertama, kita melawan secara politik, tapi juga ada secara negosiasi. Nah, jadi Gus Dur lebih memilih berunding memperkuat kekuatan pro perdamaian di Israel dibandingkan dengan teriak-teriak dari luar. Karena soal Palestina itu dan Israel ini tidak bisa diselesaikan oleh teriak-teriak. Harus bagaimanapun juga Israel sudah eksistensi Israel sebagai negara harus dipahami itu real juga. Nah, tetapi yang penting kan kayak kelompoknya Shimon Peres yang Gus Dur dekat itu. Mereka ingin berdamai dengan Palestina. Tapi kan di Israel banyak juga pejabat-pejabat yang ingin melibas Palestina. Sama juga di Palestina juga ingin melibas Israel. Nah, kita kan berunding dengan Israel yang ingin damai, ingin demokrasi. Kita komunikasi dengan teman-teman Palestina yang ingin damai, ingin berkomunikasi. Sehingga dengan demikian ini persoalan bisa selesai. Jadi saya melihat ya tidak salah juga komunikasi berjuang untuk perdamaian dengan cara seperti itu. Kalau kita tidak kenal, terus bagaimana kita mengajak damai orang itu kan? Nah, jadi soal Israel itu menurut saya ya clear lah, saya bisa bertanggungjawabkan. Tidak akan mengkhianati perjuangan bangsa Palestina ya? Justru memperkuat. Palestina berjuang untuk eksistensinya. Nah, kita mendorong agar orang Israel juga menerima eksistensi Palestina. Jadi kalau kita sepihak aja kan nggak sampai juga. Jadi nggak apa-apa ada yang lewat Palestina, ada yang lewat Israel. Jadi pada akhirnya ketemu. Contoh kemerdekaan kita kan dibangun juga oleh perundingan-perundingan semacam itu. Ada yang orang Belanda yang ngajak berunding, ya kita berunding. Ada yang ngajak perang, ya kita lawan. Kan begitu. Nah, ketika ada kekuatan yang mengajak damai di
dari dalam Israel, kenapa kita tidak tamani? Nah, salah satunya kan simbol yang kelompok yang lebih demokratis, yang lebih pro cita damai itu di Israel itu kelompoknya Shimon Peres. Nah, itu ya. Oke. Nah, ada beberapa hal yang juga menarik ya, tapi saya mungkin ingin fokus soal kekuasaan, karena itu juga dimention oleh Yahya Stakuf ketika menjelang pemilihan. Dia menyatakan bahwa tidak ingin ada capres dan cawapres dari NU. Wah, ini menurut saya cukup menarik. Apa artinya ini dan apakah betul ini akan dilakukan? Karena menurut saya itu cukup menggoda loh ya, kekuasaan, apalagi dengan NU yang sekarang juga punya representasi sebagai wakil presiden. Nah, saya melihat bahwa ini percakapan kita ini agak menarik nih. Saya seolah-olah menjadi jubirnya jubir Gus Dur. Saya nanya karena Anda sahabatnya dan Anda tapi pasti kenal cara berpikirnya lah gitu. Jadi memang waktu itu kan NU itu dibangun bukan sebagai kekuatan politik, tapi kekuatan moral. Jadi kalau punya ambisi untuk ke eksekutif, untuk ke jabatan yang lain, kan bisa lewat ada partai politik yang sekarang ini PKB, bisa lewat PKB, tidak menggunakan NU sebagai kendaraan politik. Nah, jadi kalau misalnya orang NU kemudian jadi presiden lewat partai, kan nggak ada masalah. Tapi jangan kayak kemarin itu masih posisi Rois Am, Maruf Amin misalnya masuk ke situ, itu sebetulnya nggak boleh dan harus segera, kalau mau kan sebelum itu dia mundur dulu. Tapi waktu itu kan kita tahu situasi darurat, oke lah. Tapi ke depan kan tidak semacam itu. Dan kemudian juga mungkin yang membuat kita gregetan, dan mungkin saya yakin juga Yahya juga gregetan ketika Pak Said menerima Ketua Umum PBNU, Tasfidiah PBNU menerima jabatan Presiden Komisaris BUMN. Ini kan pangkat menurut perhitungan keilmuan keagamaan kan ini rendah, dunia itu sudah rendah, sudah gitu hanya BUMN pula itu kan. Ini sangat rendah. Kalau menteri masih bisa lah diperhitungkan ketua, tapi menteri pun masih rendah untuk jabatan BUMN-nya bukan orang yang berada ya ini. BUMN-nya bisa Pertamina atau apa gitu mungkin masih. Tapi enggak juga kalau BUMN itu kan di bawah menteri. Ya. Jadi tetap enggak layak dimanapun. Tidak ada yang layak BUMN untuk pimpinan NU. Jadi kalau mau kan menterinya meminta nasihat-nasihat kepada pimpinan NU bagaimana mengelola BUMN yang baik agar tidak rugi. Itu masih bagus. Jadi kalau kita terlibat langsung di situ menjadi anak buah menteri, gimana coba organisasi sebesar NU jadi anak buah stafnya menteri, anak buah stafnya kan? Ini, nah ini yang mungkin kenapa ya pagi-pagi sudah mendeklarasikan akan membersihkan niat itu ya, dibersihkan dulu niat itu dari ormas NU. Jadi pertama memang niatnya dulu dibersihkan, baru kemudian orang-orangnya kan yang tidak boleh. Jadi bahkan itu Mas Adi. Jadi Mas Adi, ini kan sampai kemudian ada keputusan di Muktamar NU itu tidak boleh rangkap jabatan Rois Am. Padahal jabatan MUI itu ya kalau kita ngomong MUI itu kan tempat berhimpunnya umat Islam ya, ormas-ormas Islam. Jadi artinya sebenarnya secara hierarki lebih tinggi dari NU. Saya kira nggak merendahkan lah kalau seorang seorang Rois Am NU menjadi ketua MUI itu. Menurut saya sih ya tetap nggak bisa, karena ini NU ini kan struktur kira-kira membawa seluruh bangsa Indonesia, kaum Nahdien Indonesia, sementara MUI kan masih representasi perwakilan dari situ. Meskipun NU jadi pimpinan, menurut saya mendingan NU mengutus mempercayakan orang untuk di luar itu. Jadi tidak boleh di dalam struktur NU itu terus merangkap jabatan di tempat lain, apapun posisinya ya. Bahkan misalnya Ketua Umum PBNU menjadi presiden, yang nggak boleh juga. Dia harus mencopotnya. Tidak boleh rangkap jabatan, bahkan yang seharusnya kan itu lebih tinggi, tetapi dalam konteks keilmuan, keagamaan, itu dunia itu kan lebih rendah daripada akhirat. Nah,
Nah, oke. Jadi memang harus ditinggal. Ya. Jadi apa yang kira-kira yang bisa kita bayangkan bagaimana NU ke depan di bawah kepemimpinan dari Yahya Stakuf ini? Nah, yang menarik ini kan Yahya dapat momentum bagus nih untuk politik uang di NU, kemungkinan akan terhindar karena 2 tahun tidak ada pilkada. Itu pertama yang menguntungkan. Kemudian langkah kedua bahwa pemilu pilpres juga masih jauh. Kemudian tidak terlalu banyak konflik-konflik di luar itu, di dalam tubuh NU sendiri. Jadi Yahya punya momentum untuk mempercepat apa yang dia pikirkan, apa yang dia gagaskan sekarang ini. Nah, yang berbahaya adalah tantangan paling besar dari Yahya ini adalah sekarang ini era digital. Jadi yang kemarin disampaikan, dijanjikan, kalau minggu depan tidak dilaksanakan, itu sudah menjadi berbeda. Kalau dulu kan janjinya ini baru 10 tahun bisa kelihatan janjinya tidak terlaksana. Hari ini kan nggak begitu. Karena itu sebetulnya Yahya itu hanya punya kesempatan dalam era digital ini 3 bulan. Kalau tidak 3 bulan tidak mencerminkan indikator-indikator seperti yang dia janjikan, maka NU akan makin tenggelam. Oke. Apa langkah-langkah yang Anda bayangkan itu dilakukan oleh beliau kalau dalam waktu 3 bulan ini? Nah, saya melihat kemungkinan dia akan melakukan konsolidasi. Jadi ada kan kayak di NU itu ada juga sekarang ada NU Prokitoh yang dipimpin oleh Pak Prof. Rohmata dan Gus Aam. Itu kan di luar. Kemudian ada juga faksi NU yang senior tetapi lebih ideal, yaitu yang dipimpin oleh Kiai As'ad Said Ali. Nah, yang menarik lagi adalah dalam waktu dekat ini saya yakin undang-undang bill soal anti Islamophobia yang akan digagas di Amerika itu akan menjadi undang-undang. Nah, ini kan juga harus diantisipasi nih. Ini karena kalau kita lihat kan kalau orang-orang yang mencerminkan Islamophobia, anti-Islam itu kan banyak berlindung di NU. Pakai jaket Banser kemudian maki-maki Islam. Itu kemudian konfrontasi dengan umat Islam yang lain sehingga NU dianggap menyebarkan anti-Islam. Nah, ini Yahya harus bersihkan dulu itu sehingga umat menjadi tentram. Nah, Kiai As'ad Said Ali itu punya kemampuan untuk membersihkan itu. Kayak contoh misalnya tempo hari kan kita baru tahu bahwa Abu Janda itu ternyata penyusup di NU. Padahal dia menggunakan jaket Ansor Banser untuk maki-maki Islam. Kemudian ketika Kiai As'ad ngomong bahwa ini penyusup berbahaya, kemudian baru orang tahu. Kemudian baru tersingkir dari NU. Nah, kemungkinan masih ada juga orang-orang semacam ini. Nah, ini juga bagian dari antisipasi kemungkinan bill anti-Islamophobia itu menjadi undang-undang. Dan ini kalau itu terjadi kan, ini akan menjadi policy luar negerinya Amerika. Jadi jangan sampai justru NU dianggap Islamophobia padahal hanya dipakai oleh oknum-oknum yang berlindung di situ. Nah, ini saya yakin Yahya pahami itu juga. Ya. Nah, jadi yang silakan. Jadi yang langkah-langkah yang awal yang bisa kita respect itu dan yang pasti akan langsung direspek oleh publik itu pertama soal sikap kepada umat Islam. Karena NU itu kan bukan hanya memayungi sekedar Nahdien kaum Islam tradisional, tapi juga seluruh umat Islam kan. Tetap aja dia juga membawahi Muhammadiyah, sama juga Muhammadiyah juga sebetulnya untuk umat Islam. Cuma struktur organisasinya aja memang berbeda, tetapi intinya kan untuk umat Islam Indonesia. Nah, satu hal lagi yang saya yakini akan dijalankan oleh Yahya itu pesan Gus Dur ketika Gus Dur mau running ketua PBNU di Boyolali tahun 2004. Jadi Gus Dur waktu itu kan mau nyalon lagi, maju lagi. Waktu itu bersaing dengan Pak Hasyim Muzadi. Saya tanya, Gus, apa sih Gus Dur ini kayaknya serakah ke jabatan amat, apa pentingnya sih ketua PBNU? Gus Dur kan sudah 3 kali jadi ketua PBNU, sudah jadi presiden, maksudnya kalau setelah ini mau jadi
ketua PBNU lagi. Nah, yang menarik itu penjelasannya bahwa ini penting Islam ini. Saya harus berjuang kembali lewat PBNU, lewat organisasi untuk memperjuangkan Islam. Apa Gus? Gus Dur menjelaskan begini. Waktu 2004 itu kan atmosfer terorisme WTC itu kan masih kental. Jadi secara internasional Islam itu dianggap teroris. Barat menganggap semua Islam itu teroris. Referensi Barat terhadap Islam itu kan adanya di Timur Tengah. Seluruh Timur Tengah dianggap terlibat terorisme. Dan akibatnya ya Islam menurut Barat ini agama teroris. Nah, ini harus dijelaskan kepada dunia bahwa Islam itu tidak seperti itu. Nah, tapi kalau referensinya Timur Tengah, ya tetap nggak mungkin. Nah, jadi menurut Gus Dur yang bisa menjelaskan posisi itu adalah Indonesia. Punya umat Islam besar. Dan saya percaya waktu itu saya bilang, ya Gus, kalau Gus Dur yang menjelaskan soal Islam, bahwa Islam itu bukan teroris, Islam itu moderat, Barat akan percaya. Karena dunia kan sudah melihat Gus Dur sebagai tokoh dunia Islam. Kemudian dia juga paham demokrasi dan lain-lain. Sehingga kualitas Gus Dur kalau dia memimpin PBNU menjelaskan soal Islam ini akan lebih clear. Nah, kemudian yang kedua itu untuk Indonesia. Apa maksudnya? Indonesia ini kan baru saja memasuki dunia politik baru ketika presiden dipilih langsung. Kemudian legislatif dipilih langsung. Ada dua bandul politik yang kuat. Kalau ini benturan akan berbahaya buat bangsa dan negara. Karena itu harus ada penjaga keseimbangan. Keseimbangan itu adalah civil society. Civil society itu yang paling terstruktur, yang bagus itu apa sih? Kan NU. Nah, kalau itu waktu itu NU dipimpin oleh Gus Dur sehingga menjadi pendulum politik yang kuat. Sehingga kalau lembaga presiden yang benar, NU tinggal ngeblok aja, eksekutif benar. Kita sama-sama melawan DPR. Tapi kalau DPR benar, NU bisa bergabung dengan DPR, dengan demikian ada keseimbangan. Nah, kemudian yang ketiga itu untuk mengembalikan moral Nahdliyin, karena waktu itu 2004 itu kan Pak Hasim baru aja kalah Pilpres karena jadi wakilnya Mega. Ada demoralisasi. Nah, kalau NU waktu itu dipimpin oleh Gus Dur, akan kembali itu gairah giroh itu, karena Gus Dur memang paling jago menggerakkan semangat kan. Jadi istimewanya Gus Dur itu punya ambisi untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia, dan dia banyak menyuntikkan ambisi itu untuk mencapai kebenaran, kesejahteraan itu lewat NU dan lewat organisasi gerakan. Ya. Nah, jadi mungkin tiga hal itu masih tetap relevan kalau Yahya mau mengambil intinya itu. Jadi untuk dunia, untuk Indonesia, dan untuk NU sendiri. Jadi tidak bisa hanya untuk NU sendiri misalnya. Ya. Harus bermanfaat juga untuk bahasa Indonesia. Dan saya simak itu dalam pidato pertamanya sebagai Ketua Umum PBNU memang menyatakan di satu soal kemandirian warga Nahdliyin dan juga soal peran ini di dunia ya. Itu dua hal yang ditekankan. Tapi gini, sebelum saya mengakhiri perbincangan, ada satu soal yang saya mesti tanyakan pada Anda, dan saya kira ini masih banyak menjadi pertanyaan orang, itu soal posisi beliau yang merupakan kakak dari Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang dikenal kontroversial, dan bagaimanapun beliau itu adalah orangnya Pak Jokowi. Apakah dengan posisi itu Pak Yasakuf bisa menjaga independensinya dan tidak kemudian juga terlibat dalam kekuasaan seperti yang sejak awal dia sendiri persoalkan? Nah, saya melihat kain berkenalan dengan keluarga. Memang ada penghormatan kepada personal. Ini bagian dari keluarga Nahdliyin yang demokratis. Karena di Rembang itu, di pesantren Rembang itu kan ada juga Ulil Absar. Ulil itu kan menantu, dianggap orang orang Islam liberal yang mengembangkan itu kan menantunya Gus Mus pamannya. Kemudian Yakut seperti itu. Ya saling menghormati lah gitu. Nah, tetapi setelah Yahya menjadi Ketua Umum PBNU, saya yakin Yakut akan menyesuaikan diri, akan mengikuti irama, karena bagaimanapun dia akan ditafsirkan mencerminkan sikap kakaknya.
Dan biasanya di NU itu dengan cepat mudah menyesuaikan diri. Jadi tidak ingin saling mengganggu. Kemudian ya saya percaya sih Yakult akan lebih soft lah dibandingkan kemarin itu. Dan menurut saya menduga begini. Saya menduga sebetulnya yang ditawarin itu kemungkinan itu Yahya. Nah, cuma Yahya kan kemungkinan nih saya menduga-duga aja. Itu berkembang kabar itu bahwa sebenarnya yang pertama ditawari menjadi Menteri Agama itu adalah Yahya Stakuf, dan tapi dia menolak, baru kemudian adiknya itu sebelumnya kan sempat muncul info-info semacam itu. Ya, tapi begini, kenapa dia menolak? Karena di kabinet itu posisi yang nggak layak lah buat dia. Dia ingin mencapai yang lebih tinggi lagi, yaitu Ketua PBNU. Karena kalau dia masuk ke Menteri Agama kemudian dari PBNU pasti nggak bisa, orang nggak akan menerima itu. Jadi, nah kan dari cara itu kita bisa melihat kualitas jalan berpikir dia. Ini terlalu rendah buat saya, mau mencapai yang lebih tinggi lagi, yang lebih besar lagi pengaruhnya terhadap bangsa. Jadi dia melepaskan itu untuk mengambil yang lebih bermanfaat untuk umat. Ya, oke. Terima kasih Mas Hadi. Satu hal ini setidaknya membantu kita memahami bagaimana kira-kira NU ke depan. Dan yang kedua ini juga harapanlah terhadap Ketua Umum PBNU yang baru, bahwa kalau mengemban misi dari visi dan misi dari Gus Dur, ya mau tidak mau harus menjadi civil society yang menjadi kontrol yang sangat kontrol yang seimbang terhadap pemerintah gitu, bukan menjadi bagian dari kekuasaan seperti sekarang ini ya. Ya, dan yang penting lagi ini memang NU harus menjadi payung civil society yang real, karena sekarang ini kan civil society ini mengecil karena harus berhadapan dengan negara. Ya, dan terpecah belah. Jadi dulu kan, ya kan, dan terpecah belah civil society. Kecil dan terpecah belah. Dan kemudian yang dihadapi adalah negara. Dulu kan kita civil society bisa mengadu kepada DPR. DPR membantu kita menyuarakan. Sekarang kan DPR-nya mereka juga, eksekutifnya mereka. Kita masuk ke ranah hukum, hukumnya mereka juga. Jadi kekuatan civil society. Nah, jadi kalau NU memayungi civil society, ini negara akan bisa terkontrol. Contoh lah, kenapa PCR berantakan begini, harga jadi bancakan korupsi mereka. Karena kan kritik-kritik civil society tidak dianggap. Dan hukum juga tidak mendengarkan itu, DPR tidak mendengarkan itu. Tapi kalau NU keluar dari kungkungan kekuasaan menjadi payung civil society, pasti akan lebih berpengaruh lah, sehingga negaranya jalannya akan lebih lempeng. Saya kira itu yang paling penting nanti. Kita akan tagih itu janji pertama tadi, bahwa di balik isu bahwa tidak akan mencapreskan atau capres atau cawapres, kan dia menyatakan bahwa supaya NU tidak terombang-ambing oleh kepentingan kekuasaan. Itu saya kira yang sangat penting kita perlu garis bawahi ya, Mas Hadi ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.